Tan, Mas. Ah, sakit bukan nabrak nih. Aku Pangeran Dracula. Aku adalah Pangeran Dracula. Penghuni rasis. Aku akan menghisap. Aku akan bisa kamu. Hari ini akan dicari-cari semuanya. Bos, kenapa kok ada yang aneh seperti ini? Bos, kenapa kok hari ini kok begini? Haus darah. Udah dong, Bos. Aku takut nih kalau Bos kayak gini. Hai pemirsa. Hai pemirsa, tentunya kembali lagi bersama saya Bobby Bollywood dan sebelah kanan saya Tasya Monica. dalam acara Rasis Show. Caca, Iya, Bos. dalam tema apa? Ada apa dengan hal goib, Bos? Goib lagi kayaknya apa sih? Kan goib. Ya udah Sasa. Bos, biasa aja. Sekarang kita akan kedatangan bintang tamu Siapa, kita. Bos, bintang tamu kita saat ini? Keren pokoknya ya. Ini berbau goib juga nggak bintang tamu? Ya sama aja. Coba kita panggilkan saja. Siapa nih kalau bukan Ratna Listi. Pinggir. Halo. Saliman. Iya, Mbak. Syasha Saya cantik. nggak dikenalin. Bobby, aku udah kenal dari zaman debat. Tetap eksis deh. Selamat ya dengan program baru dari Alhamdulillah. host. Diberi kepercayaan aja. Ngomong-ngomong kasih bintang tamunya. Silakan. Duduk ya. Duduk, Mbak. terima kasih. Kamu tahu siapa saya? Iya. Aku Dracula. Bukan. Aku pengen tanya dengan kamu hari ini. Kamu kenal dengan... Bobby kayak kesurupan beneran loh. Benar, aku tidak bohong. Oke, benar banget. Cuma acting doang nggak apa-apa. Gosip lagi, Iya. jadi viral lagi, Iya. diomongin orang lagi. Ya memang begitulah kalau hidup di zaman sosmed memang begitu, harus kuat-kuat telinga. Emang kuat telinganya? Kuat. Dengar kayak gitu dari zaman dahulu. Iya kan udah puluhan tahun jadi artis, sudah sering lah dapat bully-bulian kayak gitu. Oh gitu, jadi harus sabar banget ya Mbak Harus Ratna sabar, Listi ya? fokus pada kebaikan yang bisa kita lakukan, bukan pada keburukan yang orang lain lakukan untuk kita gitu. Is, Betul. Ya udah, kalau sebelumnya aku pengen tanya dulu ya sama Mbak Ratna Listi nih. Pokoknya siapa sih nggak kenal dengan Mbak Ratna Listi? Iya, betul, Bos. Penyanyi iya. betul. Semua lagu diborong sama dia. Apa coba? Keroncong, Cong. Dangdut juga. Dangdut. Semuanya pop, mantep campur banget. sari, Oh iya betul country, semua. Apalagi? rock. Ih banyak banget. Banyak banget ya, Bos ya. Oke. Aku menanya nih tentang masalah goib. Percaya nggak dengan goib? Nah, Percaya, Kenapa harus percaya? manusia diciptakan Allah itu berdampingan dengan bangsa gaib. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi Allah itu menciptakan makhluk bukan hanya manusia, ada juga bangsa gaib. Sedangkan keberadaan Allah sendiri kan maha gaib. Selain itu ada malaikat, ada jin. Mereka semua ciptaan Allah. Kenapa kita nggak percaya? Kalau kita bilang atau menyatakan kita beriman pada Allah, ya kita harus percaya kepada hal yang diciptakan Allah dong. Dan goib itu, makhluk gaib adalah makhluk ciptaan Allah gitu. Berarti kalau antara goib dengan roh itu apa bedanya? Gaib itu kalau definisinya sesuatu yang tidak terlihat. Ini sebenarnya aku memberikan definisi yang secara orang awam ya, secara global. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut, yang lebih kompeten adalah guruku Panglima Langit ya, nanti akan dijelaskan. Nah, kalau yang tadi Bobby tanya, Goib tadi udah dijelaskan. Nah sekarang kalau roh itu bedanya apa? Kan nggak kelihatan juga Mbak Ratna. Iya nggak kelihatan. Berarti sama, roh itu adalah hal gaib. gaib Jadi juga hal ya? gaib itu luas sekali kalau kita bicara tentang hal gaib gitu. Intinya hal gaib itu adalah hal yang tidak terlihat, tidak bisa dijelaskan secara logika, tapi ada. Seperti halnya keberadaan Allah. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita bisa melihat bukti kebesaran Allah.
Oke. Beri tepuk tangan dong. Nah, bicara tentang, kamu mau bertanya? Bicara soal misteri itu, Bos. Misterinya contohnya apa? Nah, Mbak Ratna ini kan bisa kayak melihat sesuatu gitu ya, hal-hal goib gitu. Nah, itu dia. Iya, karena di gara-gara ya di mana Iya. bukan didengar aja, tetapi saya juga pernah. Pernah ya, Bos ya? Si Bos. Aku datang ke rumah Mbak Ratna sendiri, ternyata aku diobatin sama Mbak Ratna. Jadi sebenarnya gini, aku luruskan. Aku ini kan berpartner dengan Panglima Langit. Iya. Jadi sebenarnya yang ahli pengobatan spiritual itu adalah Panglima Langit. Awalnya aku sebagai pasien. Jadi aku pernah kena santet. Saat itu aku pernah punya usaha restoran yang ramai tiba-tiba sepi. Temanku yang mau datang nyari alamat restorannya nggak ketemu. Terus ada juga yang datang kok tutup padahal nggak pernah tutup. Aku nggak tahu kalau itu tuh santet karena bayangan aku tuh penyakit sihir atau ilmu hitam kiriman yang namanya santet, teluh, guna-guna itu tuh pasti akan menyerang fisik. Entah tiba-tiba perutnya besar, entah tiba-tiba nggak bisa jalan. Ternyata tidak. Bukan hanya menyerang fisik, tidak hanya dibuat sakit, tapi juga bisa dibuat miskin. Masa sih? Dibuat usahanya jatuh, Bangkrut. dibuat rumah tangganya berantakan. Itu juga semua pengaruh ilmu hitam kayak gitu. Nah, Panglima mengobati warung restoranku. Kebetulan ada satu karyawanku yang ini sebenarnya kaptennya ya, dia kepercayaan aku, yang laporan sama aku. Bu, tadi malam saya didatengin sosok hitam gede, terus saya dicekek, diseret ke bawah sampai sesak napas. Kamu serius? Ini nggak bohong, nggak bercanda? Nggak Bu, saya sampai sesak napas katanya. Waduh, nggak bener ini. Aku pikir ini anak kan karyawan andalan aku, jangan sampai dia nggak betah terus keluar, aku susah nyari karyawan lagi kan. Iya, betul. Nah, kebetulan waktu itu Panglima Langit pas datang ke restoranku, terus aku baru ingat, oh iya ya Panglima kan bisa ngobatin. Aku tanya, restoranku ini kenapa ya? Kata Panglima, ada yang ganggu. Ini murni kiriman katanya. Terus diobati. Restorannya dibersihkan dengan cara kita zikir sama-sama dengan karyawan, terus karyawan yang sakit itu, yang diganggu itu juga diterapi. Nah, pada saat terapi karyawanku, karyawan ini kesurupan. Nah, dia ngoceh lah, ada kiriman yang membuat supaya restoran ini sepi, supaya tidak terlihat seperti itu. Dari situlah aku, berarti memang benar, penyakit kiriman itu ada, penyakit santet itu ada, dan aku mengalami sendiri. Nah, gara-gara aku kena santet itulah, makanya aku termotivasi untuk belajar. Bisa nggak ya dipelajari supaya aku ini punya perisai, biar aku bisa minimal nolong diri sendiri gitu, biar nggak terkena lagi. Syukur-syukur bisa bantu nolong orang gitu. Terus awalnya Panglima Langit nggak semudah itu mau memberikan ilmunya gitu, karena dia bilang ilmu aku ini nggak sembarangan, nggak bisa untuk popularitas. Mungkin beliau tahu karena aku artis ya, biasanya artis kan penuh dengan gimmick untuk alasan popularitas dan lain-lain. Ya aku bilang, aku memang punya niat nanti di akhir, mungkin setelah pensiun dari dunia artis, aku pengen punya pekerjaan atau kegiatan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia kan yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain ya. Dan aku memang tertarik untuk melakukan pengobatan spiritual. Agar bisa membantu orang. Ya, terus akhirnya singkat cerita, aku diizinkan untuk mempelajari doa-doa, karena Panglima pengobatannya memang benar-benar hanya pakai doa. Jadi doanya itu harus diamalkan, dizikirkan, disatukan dengan badan, baru kita bisa manfaatkan untuk kekuatan doa itu untuk membantu, entah membantu diri sendiri maupun membantu orang lain. Nah, habis itu setelah aku dikasih doa, terus Panglima berpartner sama aku untuk membuka klinik pengobatan. Dan setelah itu kita sekarang mempunyai channel YouTube yang isinya tentang pengobatan dan juga penelusuran. Salah satu bintang tamunya adalah Budi. Iya. Aku sudah diungkap misteri kehidupannya. Tapi benar loh. Pernah jadi pasiennya juga ya? Pernah diobati. Ya, aku diobatin sama Mbak Ratna di sini. Padahal waktu itu kan aku lihat nih Mbak Ratna kan ngobatin orang, padahal aku doanya cuma gini doang. Ya Allah ya Tuhan, kapan sih aku diobatin sama Mbak Ratna Listi? Baru ngomongin begitu, besoknya Mbak Ratna Listi langsung nelpon. Bob, lo mau ke tempat aku nggak? Kata kemana? Udah gua obatin gini. Itulah kekuatan doa ya. Itu percaya kenapa nggak? lo? Ya kan aku sempat cerita sama Mbak Ratna Listi. Mbak, aku sempat doa loh. Padahal aku lihat di YouTube-nya nih katanya, aku mau coba, siapa tahu aja aku coba deh. Itulah yang diajarkan Panglima Langit kepada aku, bahwa pengobatan itu dengan doa. Doa lah yang bisa merubah takdir. Alhamdulillah setelah aku berpartner dengan Panglima Langit 5 tahun ini, setiap hari aku berhadapan dengan pasien dengan berbagai kasus. Itulah aku belajar. Makin banyak kasus-kasus kayaknya makin kurang gitu ilmuku tentang dunia selalu gaib. cari ilmu terus. Gitu. Emang dari zaman dulu ini Mbak Ratna ini
selalu mencari ilmu terus ya. Ya, memang ya makanya pertemuan aku dengan Panglima Langit itu juga setelah 15 tahun aku mencari guru yang tepat gitu. Jadi aku mempelajari berbagai ilmu spiritual seperti inti reiki, prana sakti, kundalini, hipnoterapi. Banyak banget lah aku ikut Ya udah, pelatihan-pelatihan. kita nggak usah nyebutin dulu itu ya. Masih panjang lagi Masih ceritanya. panjang lagi, Oke, iya. langsung aja Mbak Ratna tahu dong kayak model jalangkung gitu. Jalangkung. Boleh gimana nih jalangkung? Coba aku melihat boneka jalangkungnya. Kalau yang aku tahu, jalangkung itu adalah media atau orang-orangan Nah. yang sengaja dibuat sebagai alat untuk memanggil ruh atau ya, arwah. arwah. Itu Sudah dibikin itu mata. sebenarnya terus terang aja aku nggak terlalu setuju ya kalau pemanggilan ruh atau arwah, karena ruh atau arwah itu adalah energi yang sudah bersama Tuhan gitu. Jadi dia tidak mungkin bisa datang lagi. Tapi kalau misalkan di jalangkung tiba-tiba terus ada sosok yang masuk, itu jin. Itu kalau yang saya tahu, nanti kita konfirmasi ke yang lebih tahu ya. Kayak gitu. Kalau itu mau Tujuannya untuk apa? Untuk diberikan tanya jawab sehingga nanti dia memberikan jawaban lewat tulisan. Biasanya sih gitu yang aku tahu ya. Ada pulpen, kertas ada ya? Ya nggak tahu, aku nggak pernah main. Kalau ini jalangkung kayak gini, nggak bisa kelihatan. Ya udah, mau langsung dipanggilin aja nih. Yang bisa menjelaskan lebih jauh Menjelaskan. tentang dunia gaib sih sebenarnya guruku ya, Panglima Langit. Panggil aja ya, Mau boleh? langsung? Ya udah, langsung aja kita akan panggilkan saja. Ini guru spiritual ya. Ya. Pokoknya sudah terkenal di mana-mana. Pokoknya tambah langit, tambah tinggi lagi, langitnya tambah tinggi lagi ya. Langsung aja kita panggilkan saja, siapa lagi kalau bukan? Panglima Langit. Silakan. Sini lah Bobi. Lah. Gara-gara jalan. Mendadak nggak kelihatan ya? Enggak, aku nggak kelihatan. Aku sensitif gitu. Coba apakah mungkin ada isinya? Nggak tahu deh, coba Panglima. Ngeri Silakan deh. Bobi, mau nanya apa sama Panglima, mau ketemu. Bang, aku manggil Bang. Panglima aja nggak usah pakai Panglima. Bang. Enggak enak aku Bang. Enggak, lebih akrab. Panglima Langit. Iya. Pokoknya siapa nggak kenal Panglima Langit ya? Iya. Mau nanya nih tentang masalah ini nih, jalangkung, datang nggak diundang, undang nggak didatang, pokoknya dia Pulang nggak diantar. Iya, Nggak pulang nggak diantar. diantar. Itu kenal sama jalangkung nggak Bang? Tentang isi rohnya dia nih sebenarnya ada nggak? Ada isinya nggak kan? Ada Kita isinya. bilang roh kan roh ya. Apa Ya, isinya? saya sebenarnya juga jujur nggak pernah main-main jelangkung seperti itu. Oh gitu. Cuman ya mendengar kabar di luar sana aja selintingan tentang jelangkung gitu ya. Karena ada Yang tradisi. Sering digunakan gitu ya, sering digunakan ditanya-tanya gitu ya. Mungkin dimasukin bangsa jin di dalamnya sehingga dipergunakan untuk media tanya-tanya segala hal gitu ya. Ya itu bisa saja terjadi gitu. Jadi mediatornya jalangkung. Jalangkung, ya jalangkung jangan bilang sini dong. Mbak. Si bos mirip soalnya. Itu kalau kita mengerjain jalangkung itu gimana caranya biasanya? Waduh. Dalam Untuk keadaan pemanggilan apa gitu, Mbak arwahnya Ratna? itu. Kalau menurutku kita nggak perlu lah main jalangkung. Iya. Aku nggak setuju. Nggak setuju. Kamu mau nanya apa sih? Mau nanya gitu loh, bisa gerak nggak gitu misalnya? Bukan, maksudnya kan jalangkung kan tujuannya untuk ditanya-tanya. Misalnya kamu nanya tentang aku dapat jodohnya kapan atau iya. misalnya nah gitu, Gitu, kan. pakai tulisan. Ngapain kita nanya ke dia? Minta aja sama Allah langsung. Enggak mau nyoba. Gitu, Kita coba nggak boleh main nggak? gitu Boleh sih. nggak ya? Coba kita tepuk tangan dong. Aku di bawah ya. Aku di bawah. Nggak apa-apa. Kalau Panglima Langit biasanya pengobatan memang memakai mediumisasi, tapi kita tidak pakai benda. Nggak pakai benda Ada, ya? tapi memakai sosok seseorang yang memang pekerjaannya sebagai mediator menyediakan raganya untuk dimasukin entitas atau energi itu untuk kita korek informasi akar permasalahan dari setiap pasien gitu. Jadi tanya jawab ya. Oh, jadi langsung mediator yang ngomong, nggak perlu jalangkung lama banget dia nulisnya, lama kan gitu. Ini gimana, Bos? Kan selama ini kan kita selalu selalu tentang masalah dukun, masalah yang lain. Nah sekarang kita menceritakan tentang masalah jalangkung nih. Jelangkung. Gitu. Itu ada bacaannya nggak? Waduh, saya nggak Panglima paham. nggak tahu ya sama sekali. Nggak paham ya. Tahu nggak? Gimana saya Nggak, bisa menjelaskan kalau saya tidak pernah bermain? Nah, itu Belum penting, lumayan. Bobi, ini yang aku mau garis bawahi ya. Iya. Kalau kita belum menguasai ilmu, sebenarnya kita jangan memberikan informasi, karena bisa-bisa itu bisa menimbulkan salah paham gitu. Jadi kami, saya dan Panglima memilih untuk menjelaskan ilmu yang memang kami kuasai gitu. Yang memang belum kami kuasai ya,
ya kami tidak berani gitu. Tidak berani ya. Nah, aku bisa. Tapi ada loh. Aku juga bisa. Sebenarnya aku mau cerita. Kan bisa, kita aku pernah juga bisa. satu episode si siapa? Robi Purba nih bintang tamunya. Iya. Dia cerita kalau dia pernah main jalangkung. Nah, gara-gara dia pernah main jalangkung, sosok jin yang di jalangkung tuh ngikut dia. Justru Iya, itulah jadi betul. penyakit buat dia. Nggak boleh. Panglima yang Ngikutin ngobatin, terus iya ya. malah itu yang Malah dibersihin. ngikut terus. Artinya kita malah membersihkan yang negatif, malah kita manggil ini. Begitu. Jalangkung kan sama aja manggil, iya. Aku bisa Ya udah kamu manggil. nyoba ya. Ntar Boleh habis nggak itu nyoba? panglima yang buat. Ini udah edukasi ya, biar tahu Edukasi memang doang, ada. cuma Soalnya ini tradisi Ini apa? tradisi apa nih Mbak Ratna? Di Indonesia memang ada tradisi ritual manggil jalangkung gitu, tapi kita tidak melakukan itu gitu. Nah, coba ya. Coba Bobby. Jalangkung. Mbak, puyeng di kepalaku nih, Mbak. Serius nih? Bos, kenapa bos? Bos, Coba Panglima barangkali Pikir Bobby, pikir. memang ini ada isinya. Terus sekarang dipegang Bobby, terus energinya berefek ke Bobby. Mbak, itu biasanya nih Bang Panglima kan mau ngobatin orang ini dengan cara dipijit kakinya itu Iya. gimana caranya? Boleh aku contohin nggak, Bang? Mau diterapi. Mau terapi sekarang. Ya sekali aku megang. Biar ini aja dulu ya dijelasin ya Dijelasin. metode pengobatannya seperti apa. Pengobatannya Iya. Ya boleh nggak? Kalau pengobatan Panglima memang pakai doa, Pakai doa. tapi ada terapi yang dilakukan ke pasien yaitu lada yang ditempel di ujung jari seperti halnya refleksi. Refleksi. Tapi sebenarnya kekuatannya itu dari doa yang dimasukkan itu gitu. Oh gitu. Kalau yang dipijit Ya itu doanya lewat situ masuk. boleh dikit nggak? Coba Boleh. dicontohin Coba Panglima. contohin ya. Banyak Oke. juga nggak apa-apa. Nggak, jangan. Karena aku juga sekalian megang ini. Nih, Ya. itunya apa di tas ladanya? Coba ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi kalau setiap pasien yang datang untuk melakukan terapi, itu terapinya dengan metode Lada itu ya? lada. Biji lada yang untuk itu, yang untuk masak. oh iya. Itu ditempel di ujung jari dan dibacakan doa-doa. Dan doa-doa itulah yang Panglima bacakan itu doa-doa dari Al-Quran seperti itu. Ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah, kamu sebelum diterapi apa mau nanya apa dulu? Dua-dua kakinya langsung lurus. diterapi dulu langsung. Oh, nggak mau nanya ada apa di badanmu? Dua-dua kakinya lurus. Nanti masih banyak lagi. Masih banyak, coba ya nggak apa-apa. Bang Panglima nggak apa-apa kan aku duduk ini Ya nggak apa-apa, emang harus di bawah ya. Kamu udah cuci kaki belum? Udah cuci kaki. Mikir ya. Mikir Bobby. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Matanya lihat Panglima. Itulah beriku. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Bos, ih, aku takut. Sakit. Udah, break sakit bukan dia break. Mungkin ada yang lain mau coba. Sakit. Coba dijelasin dulu Panglima apa yang terjadi ke Bobby, kenapa dia kesakitan? Ya. Ya inilah terapi namanya. Kita transfer energi doa, ya kan? Apakah emang ada penyakit di Kita badannya? transfer energi doa. Istilahnya buat healing ya, buat kesembuhan, biar peredaran darahnya lancar. Habis itu biar energi-energi negatif juga yang menempel di badan. Berarti memang ada energi negatif di badannya. dibersihkan gitu kan. Itu saja sih sebenarnya gitu. Jadi Nah, tapi di badan Bobby ada hakikatnya doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon untuk kebersihannya, kesembuhannya. minum dulu ya, minum. Bersarang di badan. Nah, tapi ada sesuatu nggak di Bobby nih, biar Bobby-nya paham gitu. Iya, kalau saya lihat sih memang ada yang menempel kan, karena dia kan megang-megang jelangkung seperti Manggil. berniat banget gitu mau Untuk manggil memanggil. ya. Jadi memang Begitu. benar ada energi negatifnya ya di badannya Iya. si bos ini.
Karena dia udah megang-megang jelangkung tadi gitu. Udah megang-megang medianya gitu. Tisu kayak. Jadi kalau media jelangkung itu memang selalu ada sosok jin yang Ya, artinya kan secara tidak langsung kan udah membicarakan dia. Seolah-olah memang seperti kita mengundang seperti itu. Jadi jangan pernah coba-coba gitu Jangan pernah coba-coba untuk melakukan mengundang ya. hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu. Apalagi seandainya kita bukan ahlinya, itu lebih bahaya lagi. Gitu. Bos, masih sakit bos. Panglima, coba Panglima. sakit banget. Apa sih Panglima yang terjadi sama bosku ini? Ya tadi kan beliau megang-megang jelangkung gitu, itu kan energinya nggak baik ya, negatif. Jadi makanya langsung saya terapi saja gitu untuk menetralkan. Iya, tapi terapinya ini kenapa harus pakai lada sih? Padahal itu kan kecil banget nih. Ya itu Panglima. sebenarnya kan itu apa ya, media pengobatan saya itu biar memberi shock terapi, artinya begitu terhadap makhluk-makhluk yang tidak baik yang bakal menempel di dalam tubuh. Oh gitu. Jadi untuk Lebih keras, Panglima. salah satu cara untuk mengusirnya adalah yaitu dengan shock terapi itu gitu. Terapi. tapi dengan dibacakan doa. Tapi ya artinya ya kita kan tetap kekuatan itu adalah doa gitu. Jadi kita dengan melantunkan doa-doa ya kan itulah yang memberi efek kepada makhluk itu sehingga makhluk itu akan pergi gitu. Pergi. Nah, Itu makhluknya di kaki atau di pundak Atau di kita? emang ada? ya karena Bobi emang kan ada dari di tadi badan? megang-megang jelangkung seolah-olah Oh iya, kayak jelangkung. kayak mengundang Tapi dia. ini gitu. tangan Bos, makanya langsung jangan- begini-gini. Iya. Tuh. Bener loh. Berarti emang ada makhluk yang di jelangkung itu yang sedang mendekat Bobi atau menempel di badan Ya, Bobi soalnya tadi? kan Bobi sendiri sudah memegang apa ya istilahnya tuh Media. medianya Oh, gitu. media. Medianya untuk seperti mengundang dia secara tidak langsung. Rumahnya ya itu. Nah, secara tidak mengundang dia secara tidak langsung. Apalagi udah megang-megang pulpen, udah ya Berarti emang udah niat memanggil ya. dalam pikiran dan hatinya tuh udah tertuju kepada Emang benda aku itu. tahu, Abang. Seperti itu gitu. Iya, emang aku tertuju seperti itu. Maksudnya, ini aku mau coba nih, jelangkung ini bisa hidup apa enggak gitu loh. Ada arwah apa enggak, ada goib apa enggak. Aku coba. Tapi ternyata pakai pengobatannya Panglima. Emang harus hati-hati sih kalau menurut Nggak bisa sembarangan ya. itu kan mainan tradisi dari dulu ya, dan itu mainan untuk anak-anak yang memang penasaran terhadap hal gaib, manggil untuk ditanya-tanya. Nah, kalau yang nggak ngerti, merasa hebat, merasa keren, padahal sebenarnya itu nggak baik. Iya. Salah-salah itu makhluk yang di jelangkung bisa ngikut ke dia dan berefek ke badan orang ini yang jadi sakit-sakitan, Sakit-sakitan. jadi emosional. Itu pengobatan selain itu apalagi sih, Panglima? Maksudnya Misalnya ada metodenya ya? melalui apa tadi Iya, lada. iya. Nah, cara pengobatannya Panglima itu apalagi tuh? Kayak kemarin tuh aku dimandiin, disalat Mandi air doa. Itu Masuk namanya apa kentong. sih? Aku nggak berani ngomongnya. Kan aku salah ngomong kan nggak enak. Itu aku dimasukin di tong tuh. Itu apa sih namanya? Mandi air doa ya? itu mandi air doa. Artinya kita rendam Bobi, kita rendam di air doa itu dalam tong itu untuk merontokkan semua energi-energi negatif. Oh Itu gitu. aja sih. Karena kan kalau dengan direndam itu kan pori-pori kita terbuka dan air doa itu lebih menyerap ke badan. Nah, jadi lebih mempermudah untuk mengusir energi negatif Pembersihan yang ya? bersarang di badan kita. Itu aja sih. Tapi itu termasuk bisa menghilangkan susuk juga. Ya semua energi yang negatif yang tidak baik yang penting yang bersarang di badan begitu direndam itu biasanya rontok. Iya, rontok sendiri. Rontok. Bukannya kalau kita pasang susuk, biasanya kan itu masih nempel. Katanya sih kita masang susuk nih. Iya. Sorry. Bendanya. Udah masang jebret, udah gitu kita nempel nih di muka. Itu nggak bakal ada yang bilang katanya itu tidak bisa hilang. Tapi kalau pendapat Iya. Panglima gimana? Iya. Iya. Pendapat Panglima. Panglima ya. Ya sebenarnya gimana ya? Kalau saya bilang benda-benda itu kan formalitas saja sebenarnya. Formalitas. Sebenarnya yang memberi kekuatan dalam sebuah benda itu ya bukan benda itu. Kodam. Sosok jin yang ditempatkan di benda tersebut gitu. Jadi kalau tidak ada jinnya di dalam benda tersebut ya tidak ada kekuatannya. Gitu. Nggak ada kekuatannya. Nggak ada. Itu Nah, yang dihancurkan Panglima itu adalah sosok itu. Iya, Oh, kekuatannya gitu. itu. Kekuatannya. Kalau Berarti bendanya, bukan si benda itu ya? bendanya kalau sudah tidak ada energi makhluk tersebut ya udah tidak ada kekuatan ya sebenarnya. Walaupun masih ada di sini. walaupun ada di sini. Ini bisa dicepet dengan apa? Air Apa doa. sih? Daun Daun kelor. Ya, kayak gitu. ya sebenarnya bukan benda ya yang bisa menghancurkan satu energi yang tidak baik. Tetap doa. Doa, sebenarnya. iya. Doa. Oh,
Ada efek-efek benda-benda seperti dipercaya daun kelor, daun-daun yang lain gitu. Tapi tetap ya harus didoain gitu. Harus didoain. Kadang ada juga makhluk itu yang tidak takut gitu dengan yang namanya daun kelor. Bahkan sudah dibaca-baca juga terkadang masih melawan, Oh, gitu. masih menentang gitu. Jadi nggak bisa jaminan juga sih sebenarnya. Tergantung level makhluk itu gitu. Tadi kan bahas nama Panglima ya. Iya. Nah, ini asal muasal nama Panglima ini Ya, Panglima dari mana Langit. gitu. ya Bisa sebenarnya dibilangnya Panglima Langit. ya Nah, biasalah ya kalau di entertain ya. Di entertain kan memang ya dari Barana sih sebenarnya awalnya tuh kayaknya kamu harus ada nama panggung gitu oh, ya jadi awalnya. dari Ada nama gelar ya. Ah, Saya bilang ide gini, awal. idenya gitu. Jadi Panglima Langit itu kan nama untuk seorang tokoh spiritual. Kalau nama aslinya kan beliau asli orang Aceh. Nama aslinya nama aslinya siapa? Riza. Nah, terus setelah aku kasih masukan, Panglima Langit melakukan apa ya, semacam zikir, doa, minta petunjuk gitulah sama Allah biar diberi inspirasi gitu. Nah, muncullah nama itu. Terus aku bilang, wah keren juga ya. Dan filosofinya memang pas gitu menurut saya ya. Karena Panglima itu tidak akan disebut Panglima kalau belum memimpin sebuah perang. Iya. Beda dengan pangeran. Kalau pangeran, setiap anak raja yang lahir ceprot laki-laki pasti pangeran. Pangeran, iya. Tapi kalau Panglima tidak akan disebut Panglima kalau belum berperang. Sedangkan beliau kan sebelum bertemu saya sudah 15 tahun malang melintang di dunia pengobatan spiritual kan. Keliling Indonesia dipanggil, diundang untuk pengobatan. Dan sudah berperang melawan jin dari berbagai daerah yang memang jin itu jahat menganiaya manusia. Berarti saya rasa cocok jadi nama itu, Nama Panglima. gelar itu diberikan pada beliau gitu. Nah, kenapa langit? Ya langit itu kan sesuatu yang tinggi ya, dimana kita bisa melihat segala sesuatu itu dari langit tuh bisa lebih jelas gitu, Lebih karena jelas, iya. keberadaan singgasana Allah juga ada di langit ini. Harapan kita itu bisa menjadi doa ya, semoga kita bisa diangkat Allah Amin. untuk Amin. untuk menjadi peran yang membantu orang-orang yang dizolimi oleh bangsa gaib gitu. Nah, aku ingin tanya nih tentang masalah kegagalan. Nggak mungkin dong, dokter aja mau berobat aja, kadang-kadang pasien datang, kok gue masih sakit sih? Iya. Akhirnya besok datang lagi nih dokter loh. Ya bener dong. Iya. Nah, apalagi kan Panglima Langit. Ada yang kegagalan nggak sih sebenarnya ketika pasien itu berobat dengan Panglima Langit? Ya memang dari awal sebelum berobat ke kita sudah bicarakan gitu. Artinya kita tidak menjamin kesembuhan. Gitu. Oh gitu. Artinya kesembuhan itu hanya milik Allah. Karena kesempurnaan itu milik Allah, kesembuhan juga milik Allah. Karena kalau Allah yang mengizinkan semua bisa terjadi. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan apapun bentuk usaha kita, ya nggak akan bisa gitu. Jadi hakikatnya manusia itu sebenarnya tidak ada kekuatan, melainkan atas kekuatan yang Allah berikan terhadap kita gitu. Jadi ya kita hanya disuruh berdoa, bermohon atas apa yang kita mau, atas apa yang kita inginkan. Ya insya Allah dengan keyakinan kita Allah mengijabahi Amin. doa-doa kita. Jadi yang diobati juga harus berdoa juga, yang mengobati juga harus berdoa. Jadi balance dia gitu. Ada kerjasama. Ada kerjasama. Kerjasama. Jadi keyakinan tetap hanya kepada Allah yang Maha Esa, bukan karena saya. Kalau sembuh bukan karena saya. Nah, gitu artinya begitu. Pada prinsipnya begitu. Jadi kalau ada bahasa yang jamin kesembuhan itu nggak ada, tidak ada jaminan kesembuhan. Nah, apalagi dalam diri manusia ya, siapa yang bisa menjamin kita besok bakal hidup, siapa yang bisa menjamin kita bakal tahu rezeki besok datangnya dari mana, kan nggak tahu. Itu kan perihal yang goib, namanya perihal yang goib ya Itulah seperti goib. itu gitu. Oh, goib ya. Kita Oke, nggak tahu oke. besok ada rezeki dari siapa tiba-tiba datang, itu kan goib, rezeki itu goib Nah, juga. tadi kan mengenai goib. Nah, ini penjelasannya. Oh iya penjelasannya. Oh, Jadi goib hal langsung. seperti itu, kapan kita mati, jam berapa, hari apa, itu nggak ada yang bisa menentukan. Itulah yang dibilang hal goib itu hanya Allah yang tahu. Kapan hari kiamat, hari apa, jam berapa, kita nggak ada tahu. Gimana Allah menciptakan bumi ini, ada nggak yang nyaksikan? Kita nggak pernah tahu. Itu perihal yang goib. Gimana bentuk malaikat, kita juga nggak pernah lihat gimana bentuk malaikat. Itu perihal yang goib juga gitu. Jadi ya seperti itulah salah satunya gitu. Jadi itulah yang disebut goib bagi. Nah, bicara soal pengobatan nih bos, pengobatan yang Panglima terapkan ke pasien itu Iya. sama nggak sih sama dengan pengobatan Samsudin nih yang sedang viral saat ini? Iya. Ya kalau saya mungkin nggak saya jelasin, semua orang juga udah nonton ya pengobatan saya gimana. Ya paling seperti saya ngobatin Bobby doang tadi. Gitu ya? Iya, saya kasih Tapi air, enteng loh sekarang. saya kasih air putih, air doa,
mandi air doa, udah begitu saja sih. Kita nggak pakai media Kalau pindah-pindahin misalnya apa ya, pakai keluarin dari badan benda-benda ini benda itu, enggak sih, saya udah 20 tahun lebih ngobatin, saya belum pernah nerapi orang dari badannya tiba-tiba keluar paku, nggak pernah gitu, belum pernah terjadi gitu. Gitu. Masalah fisik ya, fisik ular kan? Fisik itu termasuk fisik ngeri, ular kan? Bos. Iya. Karena Mbak Ratna Listi fisiknya model ular kan? Yang aku ceritakan di badannya dia tuh ada siluman ular. Nah, ngeri ini banget, dia. Bos. Masalah ular. Aku mengambil nih. Ada berbentuk ular, Kamu silakan. punya boneka ular? Ada. Oh, yang beneran? Asli, tolong ambil. Boneka ularnya dulu. Coba. Ini ular beneran? Iya. Di air keras? Di air keras. keras. Oh, ini ular beneran, ular beneran Bobby. Saya kira patung. Ini aku Ya, bilang. ini bikin. Jadi ular di air keras jadi patung gitu ya? Oh. Iya. Oh, asli berarti ini. Ini benda-benda ini kamu, apa simpanan Iya. kamu? Ini prasejarah. Kamu punya jimat. Ini prasejarah hidup aku semua. Ini benda ular. Yang dulu katanya Mbak Ratna Listi kan mau ke rumah. Karena kamu cerita punya banyak benda-benda jimat gitu. Mana coba aku mau lihat ke rumahmu, kita nggak ada waktu, akhirnya kamu videoin. Iya, videoin. Ya karena rumah aku masih dibangun, nggak Iya, sombong. oke. Sombong amat. Iya. Berkat Rafis loh, tabungan aku bisa tambah banyak. Ini apa yang mau ditanyakan ke Panglima? Pertama ini nggak usah dulu ya. Pertama adalah kenapa orang itu kata Mbak Ratna kena apa sih? Sisik. Kena Yes, iya, banyak pasien-pasien kami yang di badannya itu ada siluman ular. Siluman Gitu. ular. Terutama Nah, yang sakit-sakit gatal itu biasanya ada siluman. Mau nanya nih, Mm-mm. Bang Panglima, jangan tegang ya. Enggak. Kamu kali yang tegang. Abang lagi. Panglima aja. Panglima. Panglima, Iya. mau tanya, ini ada isinya nggak? Pertanyaan cuma gampang kok. Apakah Panglima perlu memegang atau melihat saja sudah bisa? Iya, saya sebenarnya ya sama ular ini agak geli ya. Ini asli loh. Asli ini ya. Berarti lihat dari jauh aja ya? Ya, artinya begini, ini kan termasuk makhluk ya dan benda ya, apalagi sudah di air keras Air keras, begini, ya. udah seperti patung gitu. Jadi tidak memungkinkan juga kita bilang itu tidak mengundang makhluk-makhluk jin-jin untuk mendiamin ini gitu. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan maksudnya. Tapi aku sempat loh dililit ular itu apa? Maksudnya nyata diliriknya apa mimpi? Mimpi. Ya ini karena Bobby menyimpan seperti ini. Oh gitu. Itu kayak seperti memanggil kan. Serius itu? Jin-jin yang berupa berwujud ular untuk masuk dalam mimpi kita. Ya mungkin ceritanya gimana mimpinya waktu itu? Ya, aku lagi tidur, udah gitu ada ular melilit dari badan aku gitu, Melilit kaki sampai badan. kaki ke badan. Tapi akhirnya ular itu pergi lagi. Nah itu berarti Itu udah lama banget sih. secara tidak langsung dia kayak memberi perlambang ya, bahwasanya saya itu ada loh di tempat kamu, di rumah kamu. Apalagi nyimpen beginian lagi. Apalagi nyimpen beginian lagi. Oh, sampai itu aslinya dia saat ini ada nggak nih Bang Jadi, sosoknya? Bangsa jin itu bisa berdiam di bebatuan, di benda-benda besi-besi seperti benda keris, seperti boneka, itu bisa berdiam karena dia kan makhluk halus. Dia bisa menduduki benda-benda yang sifatnya mewujud dan padat. Makanya manusia juga bisa kesurupan. Iya, karena kan dia dari angin dan api ya, dijadikan sama Allah dari angin dan api. Jadi namanya makhluk halus bisa masuk ke benda yang padat. Nah, untuk boneka ini sendiri ada isinya nggak nih? Saya memang jujur aja, saya kalau melihat boneka-boneka yang seperti ini gitu, apalagi tengah malam gitu ya, kalau ada di atas lemari gitu, suka kayak tek gitu. Jantung saya tuh kayak begitu natep kayak tek gitu. Jadi kayak memang ada didiemin sama makhluk-makhluk yang Sasa madepnya tak kasat mata gitu. Madep ke depan. Karena dia memang kan utuh ini, ada mata, ada rambut, ada pakaiannya semua gitu. Oh, Iya gitu. ya, seperti wujud Iya, manusia ya. iya. Tapi aku sering mandiin loh. Wah, apalagi dibegituin. Pakai ini kembang 7 rupa. Waduh. Semuanya barang-barang aku. Tapi pertanyaanmu apa? Apakah ada sosok Ya ada mendiam? ada sesosoknya enggak? Ya kalau udah dibegitu-begituin ya pasti ada. Gitu ada. Kok tiba-tiba aku Jadi kayak panas gitu? Pasti ada. Biasanya wujud yang ada di dalamnya yang menyerupai bentuk wujud boneka ini sendiri. Kamu kenapa, Biasa Sasa? seperti itu. Kak Sasa berubah. Sasa.
Aku udah begini Kenapa dari ini? kamu nih. Allah Akbar. Mungkin energinya berbenturan atau gimana Panglima? Ke Coba, Sasa. ya kita Abang nggak itu gimana, Pak? kita nggak tahu ya arahnya dari mana, apa dari keris, apa dari boneka, Aku apa nggak dari tahu. ini. Oke, oke. Sasa, Kita Sasa. terapi aja ya. Terapi aja Panglima biar. Coba bukain Sasa sepatunya. kakinya. Itu merinding tuh kan. Aku mah cepet. Atau dari sini dulu. Allah Akbar. Sasa. Ya, pegang. Itu kenapa Sasa? Panglima sudah. Bantu dong. Bantu bu, itu. Aku masih Sasa, sih. sikit. Ini bukan main-main. Sikit, Sasa. Sasa, sikit. Sasa, sikit. Lawan Sasa, sikit. Sasa. Itu dong. Lau anjalna hajal Qur'an ala Allah, Sasa. Matanya tuh. Allah. Sasa. Mbak Sasa jangan ikutin, Mbak Sasa. Istighfar. Sikit. Mbak Sasa. Allah. Ini cepet aja, tenang. Fokus. Buka matanya. Allah, bagus. Udah Sasa nih. Allah. Dah. Kasih minta air Kita minum, air boleh? putih. Kita minum. Jikir terus jikir. Terus sikit terus Sasa. Jikir. Panas ya. Jikir. Tenang, Mbak. Jikir. Saya. Nangis Sasa. Ini udah Sasa. Tisu. Kamu muntah ya? Ini tuh Keluarin. Allah. Engkau lahu binikmati minallah. Belakangnya digosok-gosok. Binikmati minallah. Anak maaf. Keluarin. Biar keluar penyakitnya. Allah. Allah. Mual ya? Gak apa-apa keluarin. Gak apa-apa. Berarti di badanmu ada energi negatif biar bersih. Yuk, bismillah. Engkau lahu binikmati minallah. Astagfirullahaladzim. Udah, boleh Bang. Duduk lagi ya. Ini tusuk. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Aman. Kamu harus nyender apa gimana? Pindah sini ya? Mau di sini? Yuk. Panglima mungkin geseran ya? Dekat mulut. Iya. Napas dulu tadi, napas. Sasa mau pindah sini. Luar putih ya. Ya sandar ya? mual jadinya. Apa yang terjadi sama Sasa Panglima? Ya mungkin karena dia megang-megang benda-benda ini ya, jadi kayak keserap jadinya energi-energi yang dari benda ini keserap gitu. Jadi dia tadi sempat nggak sadar ya? Bukan dia tadi yang teriak-teriak ya? Ya itu malah kayak ada makhluk yang menyusup saya lihat. Oh. Kayak ada makhluk yang menyusup yang tinggi, besar, hitam gitu. Jadi itu kayak langsung menguasai dirinya gitu. Itu makhluk itu dari boneka ini atau dari ruangan Saya ini atau malah dari- saya lihat tuh dari luar langsung nyambar kemari. Langsung nyambar ke Jadi, boneka. Enggak ke badannya langsung gitu. sasa. Berarti nggak ke boneka ini? Enggak. Tapi kenapa awalnya dia megang? awalnya getarannya dari sini. awal dari sini. Mulai dari sini awalnya getarannya, tapi langsung kesambar sama makhluk lain di luar. Panglima ini aku masih berat banget. Coba didoain Bacain, Panglima. kamu bacain. Engkau lahu binikmatin Allah. A'udzubillah syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Al-Azizul Hakim. Anjalna hajal Qur'ana ala ra'aitahu kasi'a mutasabbiha min kasyiatillah wa tilka masaluna dribuha lin-nasi la'allahum yattaqun. Rabbi ini lima ilayya min khairin fakir.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasadan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farid amri. Rabbir firli dambi wa adilahi bi qalbi wa anjirni minasyaitan. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaji. Allahumma ji sultanil ajim wajil manil qadim wajil wajhil karim waliyal kalimati tammati wa dawati mustajabati aqil hasani wal husaini minam sil haqi anil qudrati wa nadirina wa minal insi wal jinni wa yaqladina kafaru rizlikuna ka bi absarihim lamma samijra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'anil ajim wa risal sulaiman ibn daud min al-bi sayyid bi hajat waqshir amali wa waladi wa habibni linnas ya jama'in wa tabadal dawata kullu min bani salam mangana haya wa hikal qaulal kafirin wa qul jal haq wa haqal batili innal batila kana jahukan wa nazzila minal qur'an rahmatuhu lil mu'minin lizzalimin ila hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah, sehatkan ya Allah. Amin ya Rahman, ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. Sadaqallah. Amin. Panglima, aku takut nanti orang itu ngikutin aku lagi. Udah enggak, ini udah bagus, udah bersih. Udah bagus. Sekarang apa yang dirasakan? Cuman masih ini aja sih, masih lemas gitu. Iya. Sama gemeteran. Gak apa-apa, nanti juga baik lagi. Ya. Jadi tadi ada makhluk dari luar yang nyusup karena Ya, jadi kayak Tapi rada-rada bau gitu ya. nyari kesempatan kayak gitu. bau obat. Nyari kesempatan. Si, Nyari Biasanya kesempatan. kayak bau obat apa sih? Enggak. maaf bukan kamu yang bau ini karena efek pengaruh makhluk itu. Iya. Bau loh ini. Tapi sekarang udah pergi Panglima ya, sudah di Udah. dan badannya Serius? sudah Insya Allah dijaga udah. ya? Insya Allah udah aman. nih. Bener, insya Allah udah aman. Doa itu sekaligus memagari dia kan? Ya artinya yang bisa memagari adalah diri kita sendiri. Nanti dibekali doa, buat zikir, buat amalan setiap habis sholat dibaca gitu. Gitu ya. Jadi itu penetralisnya. Kamu sadar nggak sih tadi tuh? Sadar nggak kamu? Sadar sama Apa ini sadar tapi nggak bisa mengendalikan? Nah itu Oh. sadar tapi aku kayak ngerasa tapi kayak nggak bisa ngendaliin Oh, aja, iya, kayak ada tapi- yang mengendalikan diri aku gitu. Iya ya, matamu tuh merah banget tuh. Oh iya, Mm-mm. iya gua sampai sakit banget. Nggak apa-apa, mencoba. Itu terapi namanya. Jadi artinya kamu mengalami sendiri bahwa kesurupan itu ada ya, itulah yang namanya itu, kesurupan. Makanya Kalau ada yang aku bilang selama ini nggak pernah Berarti ini namanya iya, kesurupan juga? kesurupan. Iya Panglima, bisa dijelasin Panglima? Ini coba jelasin. Panglima, Ya, Tadi ini termasuk kesurupan apa tidak? ya kalau saya lihat sih ya, karena memang beliau tadi sempat kosong langsung jatuh Kuasai dan makhluk ya? saya terapi ya dengan doa-doa lalu Untuk mual mengusir ya, makhluknya mual itu. muntah dan alhamdulillah tersadar setelah itu, setelah membaca-bacakan doa juga tadi sempat terakhirnya pada saat mau sadar ya. iya dan aku tahu kamu udah jadi diri kamu sendiri itu saat kamu nyebut Allah Akbar. Ah ini udah sasa. Memang harus dari diri kamu ngelawan juga sih kalau kayak gitu. Tapi pasti ada yang masuk lagi deh. Semuanya pada masuk. Pasti. Tuh kan. Allah bilangnya. Akbar. Berarti di badanmu ada yang nggak bener tuh Mas. Biasanya kalau dengar bacaan doa Panglima tuh ya, nah kan, astagfirullah. Sini, kalau mendengar bacaan doa Panglima, kalau di badan orang itu ada yang nggak benar, dia bereaksi. Nanti bisa kita bahas tuh soal itu. Makanya. Bisa nambahin segmen tuh. Ini masukin segmen kan? Nggak apa-apa. Kan reality. Keluar darah. Lihat ah. Ya makanya. Ya. Dia diobatin orang. Cuk, Astagfirullahaladzim. Tuh kan reaksinya kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ada darahnya. Kayaknya harus diterapi deh, pasok kasihan soalnya. Biasanya sih ya Mbak, kalau misalkan di badan orang yang ada di lingkaran radius Panglima itu ada yang gangguan di badannya, dengar doa Panglima tuh ngefek. Tadi kan Panglima baca doa kan? Iya, kena makanya. Baca doa untuk si ini kan Sasa, tapi berarti di badannya ada sesuatu tuh. Benturan energi, langsung efek. Ya kalau mau dibersihkan sekalian. Iya, kalau udah enggak. Allahu Akbar. Gak apa-apa, duduk aja. Duduk aja. Nggak boleh. Ini kan di backup tuh. Nanti backup pakai handphone dulu apa-apa. Di backup. Duduk aja, duduk dulu. Biasanya ngefek sih kalau dengar doa Panglima kalau di badan ada gangguan. Jangankan yang langsung ya, di TV, di YouTube, netizen yang ngomong, kok aku nonton Panglima baca doa, kok aku keringan ya? Gitu, netizen komen. ada yang komen itu. Padahal di TV kan, bukan langsung, apalagi langsung.
Nah pemirsa, aku jadi gugup nih aku. Iya. Barat. Jadi gini. Itu kenapa kameramen aku ternyata itu apa kemasukan atau apa sih sebenarnya? Iya, tadi tiba-tiba dia bilang keliengan, terus mual, terus muntah darah kan. Iya. Biasanya memang begitu, ketika Panglima membacakan doa, orang-orang yang di sekitar Panglima, radius sekian meter, itu kalau di badannya ada gangguan, biasanya ngefek. Efeknya macam-macam, bisa mual, bisa muntah, merinding, minimal merinding. Nah ini, aku curiga di badan dia ada gangguan. Contohnya? Karena efeknya sangat dahsyat, muntah darah loh langsung. Dengar doa Ada Panglima. pemakainya juga. Ada sesuatu gangguan. Nah gangguannya itu Mau apa langsung? kita belum tahu. Mungkin kalau Panglima yang memantau bisa. Ya, karena Coba biar dijelasin. karena beliau lagi mual ya, lagi muntah-muntah, biarin dulu sampai tenang dulu Oh ya. gitu. Karena memang beliau kan pegang kamera ya. Kamera. Fokus kan tadi dengan terapi yang saya lakukan, jadi kan dia mendengar langsung juga pastinya kan Doa-doanya. doa-doa tersebut gitu. Ya pastinya kalau ada yang tidak bagus di badan gitu. Berarti ada makhluk di itu badannya. Pasti reaksi biasanya. Apa dia punya pemakai? Ya kalau saya Ada lihat memang makhluk. sih ada gangguan di badannya. Oh, benar. Makanya langsung reaksi, langsung keleyengan, mual. Ya, Maksudnya syukur apa sih nggak pemakai? langsung- syukurnya ya nggak pingsan ya. Syukurnya nggak pingsan, nggak jatuh gitu. Iya. Masih bisa mengendalikan diri gitu. Cuman yang terjadi mual saja dan muntah-muntah. Bukan settingan ini, Bukan nyata settingan, ini. bukan. Coba suruh kemari biar lebih jelas saya ini. Mas, kalau mas, memang biar mau- diobati mas kalau ada gangguan. Diobatin deh. Apa di situ? Di sini aja nih, Mas. Hah? Di situ aja. Yuk. Kasihan mas, kamu nanti apa nggak nyaman kerja juga kalau begitu. Biar sekalian dibersihin gitu, yuk. Yuk. Ya, bawa ke sini aja. Mau digotong? Apa namanya dibimbing. Nah, Udah pucet tuh. biar jelas terpantau. Pucat banget kamu mas. Sini. Jadi ini sekarang Enggak, yang pertama mual. memang si Mas ini berniat nggak mau saya obatin gitu. iya harus dari pasien Karena sendiri kan mau yang diobatin. begini kan harus ada permintaan ya dari yang memang sakit gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa gitu main sembarang berobat, karena kan pengobatan ini memang nggak main-main ya gitu. Kamu gimana mas? Mau nggak diterapi sama Panglima? Sesak ya? Ya. Lagi enak. Itu sama kayak aku tadi ya. Jadi artinya gini, Panglima akan membantu melakukan pengobatan jika kamu berkenan untuk diobati. Iya. Tapi kalau kamu nggak berkenan ya Panglima nggak akan Soalnya melakukan pengobatan gitu. Saya ngerasa tuh si Masnya juga kayak pernah mempelajari sesuatu gitu. Pernah belajar ilmu, Pernah mempelajari sesuatu yang akhirnya ya berefek. berefek di badannya ini gitu. Kalau saya lihat lebih ke situ sih. Gimana, Mas? Memang pernah belajar ilmu. Oh bukan. Rasanya, tapi tadi yang dipanggil Panglima kamu pernah belajar ilmu nggak? Misalnya mengamalkan sesuatu atau punya guru? Lebih ke silat aja sih. Oh iya itu Iya. dia. Lebih ke silat. Lebih ke silat. Bela diri ya? Bela diri. Tapi saya melihat tadi dari matanya kayak ada energi wujud makhluknya gitu. Makanya Tapi saya bilang memang- pernah Wujud, mempelajari Tapi sesuatu. Aku jadi bengong ya. Wujudnya apa Panglima makhluknya yang di badannya? Lebih kayak macan gitu. Oh harimau. Jadi mau dibersihin nih. Bersihin aja Kalian. nih. Nggak apa. Tapi nanti kalau misalnya seandainya entah ngamuk entah apa, siap pegang ya semua. Semuanya harus standby Siap kontrol pegang ya. ya. Oke. Nah, Biar coba bersih mas, buka. kasihan kamu kan kerja Ini biar fokus. sepatunya buka. Ini pindahin dulu ya, maaf ya, pindahin dulu. Ini singkirin dulu deh. Jadi kita nggak usah bahas ini lagi deh ya. Nggak apa-apa. Iya ini lebih penting nih Lebih diobatin. penting ngobatin. Duduk di bawah ya Panglima atau di atas saja? Saya di sana posisi Bobby. Nah, ya ke saya. Ya kamu mau kemana? Duduk aja situ. Jadi ini takut dia kan sensitif, takut nyamber ke dia. Nyamber aku. Iya kamu baca-baca zikir aja, ayo aku temenin. Aduh, gak mau. Yang lain juga kan kontrol. Zikir matanya lihat ke saya ya, zikir dalam hati ya. Alhamdulillah syaitanir rajim. Kita ini semua apa waspada. Situ nama kamu. Ila hadratin Nabi Mustafa. Masnya zikir ya, Mas Sabta. Alaihi wasallam. Allah. Syaitan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kan nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجي سلطان الأجيم وجل من الكريم وجل وجه الكريم ولي الكلمات التامات ودعوة مستجابة عقل الحسن والحسين من أنفس الحكي عين القدرة ونذرين من الإنس والجن وإياك الذين كفروا يسلكونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون
Wa ma huwa illa dzikrul lil Sikir, Mas, alamin sikir. mustajabul luqman Sikir, matanya ke Panglima. alaji wa rizal laiman ibnu Dawud tawil umri wa sayyisa di waqti hajat wa abshira wali wa uladi wa bimil nasi jama'in wa tabadal wa taqulu min bani nabi salam mangana hayya wa yahikal qaul walal kafirin wa qul ya haqq wa yahqal batil inal batila kana jauhkan wa nadlu min al-Qur'an wa asma rahmatuhu lil mu'minin wa lil zalimin ila hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim. Law anjalna hadzal qur'ana ala jabalin la'aitahu qati'an mutasabbihan min kasyatil lawatil kalam saluna nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Fangalabu binikmatim minallah fahazibatum mana ma khalaqnakum abasan. Fangalabu binikmatim minallah fahazibatum mana ma khalaqnakum abasan. Ubini liman jata ilaya min khairin fakir. Tahan, Mas. Ubini liman jata ilaya min khairin fakir. Ubini liman jata ilaya min khairin fakir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa inna min amrina rasadan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfiruka wa atubu ilaik wa baritami rabbir billi dzambi wa hidu qalbi wa anjirni minasyaitan. Allah. Terus. Tahan ya, sabar. Fangkalabu binikmatim. Matanya lihat Panglima, sikir, buka. Allah. Sitan. Fangkalabu binikmatim. Sitan makan apa sana? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Muhammad. Tahan. Sabar. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sitan makan apa sana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fangkalabu. Bobi tahan, Bobi suka nyamber lah. Allah. Salamun qallam min rabbir rahim. Allah. Salamun qallam min rabbir Sabar. rahim. Tahan. Buka lagi. Banyak darah. Iya tadi belum disiram kali. Banyak darah loh. Allah. Fangkalabu binikmatim minallah. Sikir matanya ke Panglima. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasib tu anak makon aku pesan. Fasib tu makon aku pesan. Fasib tu anak makon. Ilallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi Mas, sabar Mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Udah satu lagi. Ketutupan. Bismillah. Qul a'udzu birabbil Sufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil Tahan. Allah. Buka lagi. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tahan, Mas. Allah. Tahan. Jangan ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Sikir ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasih. Allah. Matanya lihat Panglima terus zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kami perlu para betul singkot basli kalau itu misalnya ilah ilmu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bobi mual. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi wasfisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dah, balik sekarang. Belakangin Panglima sambil apa?
Nah, itu darah disiram tuh banyak banget. Iya. Iya, ada aja sih Sabta. Siram. Udah bagus. Udah selesai Mas. Apa rasanya duduk di sini? Biar kesaksian. Sekarang rasanya lebih enteng. Udah, alhamdulillah nih udah energi negatifnya udah 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 lebih enteng ya, udah lebih tenang. Ini kenapa bisa, maksudnya bisa merembet begitu sih Panglima? Aku bingung nih jadinya. Yang pertama kena aku, kena dia gitu. Kenapa timbulnya tuh mual-mual, Ya, enak. kalau memang ada gangguan pasti reaksi. Kan dia radius 10 meter itu ngebias itu energinya. Energi yang kita baca-baca itu doa-doa. Jadi kayak nyetrum langsung gitu. kalau di badannya ada yang negatif, ada benturan energi langsung bereaksi ke Oh gitu, orangnya. kalau dia ada pemakai atau apapun di badan. Kamu bahasa pemakai kayak narkoba. Enggak, pemakai itu misalnya pemakai Itu punya pegangan. ada pegangan Oh. gitu, pemakainya dia. Atau ada gangguan. Enggak, kan beda. Pemakai. Yang penting kalau di badannya ada yang negatif, entah itu gangguan kiriman orang, entah dia yang ngundang sendiri lewat ilmu yang dia pelajari, Ya, maksudnya itu pasti akan bereaksi. bereaksi. Gitu. Oh gitu. Sampai mual, sampai muntah darah loh dia loh. Saya nggak lihat darahnya tadi. Banyak, Aku lihat darah banyak. banyak banget. Bener. Ada di kamera. Banyak banget. Saya nggak lihat dulu sampai keluar dulu. Jadi Kita bersihin lagi. Energi negatif itu bukan hanya kiriman orang, kadang-kadang dari kita sendiri yang tidak kita sadari. Misalkan orang pernah pasang susuk pas muda, terus tuanya sakit-sakitan, ternyata itu efek dari susuk yang pernah dia pasang di waktu mudanya kayak gitu. Aku mau nanya juga. Terus dari leluhur juga, misalkan ada energi yang dari leluhurnya itu ngikut ke anak turunannya tapi nggak sinkron, itu bisa juga menyebabkan gangguan kayak gitu. Apa? Masih di sini? Udah, kalau udah enakan? Oh ya, oke. Ya, Ya, sama-sama. Oke, balik lagi ke pengobatan yang berkedok agama nih, menurut Mbak Ratna sendiri sama Panglima, bagaimana sih Mbak? Itu kan penuturan dari si pesulap merah, katanya pengobatan berkedok agama itu ya sama aja, maksudnya kayak bohong dan nggak ada gitu. Sedangkan yang Panglima sendiri pengobatannya itu melalui doa-doa juga kan ya. Menurut pandangan Panglima sendiri? Pandangannya? Ya sebenarnya itu ya artinya begini ya, ibarat pisau ya. Pisau kalau kita gunakan untuk memotong ikan, memotong cabai, pasti bermanfaat lah artinya ya, berguna dan di jalur yang tepat. Tapi kalau punya pisau digunakan untuk membunuh orang kan jadinya tidak benar. Jadi bukan pisaunya yang salah sebenarnya, oknum. Jadi agama sih nggak ada yang salah gitu. Kan sudah ada hukum-hukum dalam agama semua udah ada gitu ya. Tapi oknum kan sekarang gitu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan, kayak saya bilang tadi perumpamaannya pisau. Kalau digunakan untuk yang baik ya pasti akan menghasilkan yang baik. Gitu. Aku menambahkan ya. Ya. Mungkin banyak juga netizen yang melihat kok pengobatan Panglima memakai doa-doa, Iya. apakah bukannya itu penerapan agama? Nah, Dan betul. memang pengobatan Panglima pakai doa. Pakai doa Dan ya. memang doa-doa dari Al-Quran dan niatnya memang untuk penyembuhan. Nah, ada banyak pasien kami yang mereka itu ternyata dari pengobatan sebelumnya yang dia yakini itu pengobatannya baik karena dibacakan doa ayat suci Al-Quran, tapi sebenarnya niatnya adalah untuk pasang susuk misalkan kayak gitu. Kan berarti kan kata Panglima tadi ayatnya nggak salah, tapi niatnya yang salah, Yang maka salah. jadinya itulah yang kadang-kadang orang rancu antara ilmu hitam dan ilmu putih. Nah, betul. Ilmu putih doa-doa, tapi kalau diniatkan untuk kejahatan ya jadi ilmu hitam. Sama. Itu kayak gitu. Jadi kalau menurutku semua kembali kepada niat. Niatnya Kalau ya. niat kita untuk kebaikan, untuk penyembuhan dengan baca doa, ya tidak ada yang salah di situ gitu. Oke, tentang masalah pesulap merah nih yang membongkar dukun-dukun santet. Itu tanggapannya gimana? Membongkar loh trik-triknya. Membongkar trik-trik dukun, perdukunan. Perdukunan. Siapa yang jawab saya? Silakan Panglima dulu nanti aku Boleh, belakangan. apa-apa. Ya. Apa gimana? Ya kalau memang dalam pengobatan dipakai trik ya, misalnya dibongkar ya triknya mungkin itu trik sulap yang dipakai. Misalnya nih dalam pengobatan kemungkinan gitu. Ya itu tetap trik ya, tapi kalau memang ya kita ngobatin hanya dengan doa-doa saja, orang yang muntah misalnya ataupun muntah darah misalnya ataupun apa misalnya, ya itu ya sah-sah saja gitu. Tapi artinya ya saya secara pribadi juga udah
puluhan tahun mengobatin orang, pada saat saya terapi orang, saya belum pernah sih memang ketemu dan ngelihat langsung dari badan orang, saya bisa keluar paku, bisa keluar benda-benda, saya belum pernah lihat gitu pada saat saya terapi gitu. Tapi kalau cuma muntah-muntah saja, seperti buih, air liur segala macam itu udah sering ya, sering. Tapi kalau misalnya bisa ngeluarin benda-benda dari tubuh, dari dalam buah-buahan, keluar benda itu saya nggak paham juga yang begitu-begitu ya, karena saya juga Bukan ranah kita. tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu gitu. Nah, jadi saya terapi aja langsung kayak saya terapi Bobby, kayak saya terapi Mbak gitu. Langsung saya doain gitu. Jadi kalau memang ada yang mau bongkar kami ya silakan, apa yang mau dibongkar. Kita nggak ada, kita nggak pakai media apa-apa, cuma ada doang gitu. Itu termasuk sihir nggak sih sebenarnya? Yang mana? Yang apa sih? Keluar paku. Yang keluar paku kayak gitu? Itu bukan sihir, itu kan cuman trik. Oh, trik. Ya, Biasanya sih untuk entertainment sih. itu trik. Oke, itu bondo bukan pesulap sihir. gitu ya? Iya. Ya gitu, kalau pengobatan kami kan memang tidak memakai apa namanya, alat peraga, nggak ada. Udah lihat sendiri kayak tadi kan, langsung bereaksi aja. Kita nggak memakai properti apa-apa kayak gitu. Nah, kalau dari perseteruan pesulap merah sama Gus Samsudin ini ada dampaknya sendiri nggak buat Panglima sama Mbak Ratna? Ada dampak negatifnya atau apa? Soalnya kan Iya. dia kan kayak menutup-nutup rezeki orang gitu. Kalau Dampaknya? Enggak? Kalau kita sih enggak sih, Enggak ya? enggak terdampak gitu. Karena orang memang yang datang ke kita dan berobat sama kita tuh jauh hari sudah mempelajari pengobatan kita gitu. Bukan sebulan dua bulan, kadang memang udah bertahunan gitu. Baru mereka daftar gitu untuk berobat. Gitu. Nah, capek nggak sih? Kamu bilang aku mau dikasih minum, ini minumnya. Tuh, udah aku siapin. Makasih. Kalau untuk Mbak Ratna Listi, Panglima Langit, silakan minum. Pokoknya, aduh, lambung Ini apa kita. ini? Itu. Kok warnanya hijau ya? Madu hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaatnya untuk apa? Lambung. Untuk lambung dan untuk daya tahan. Mengobatin Mual-mual. Panglima tuh Daya suka tahan gangguan tubuh. lambung. Berarti bagus nih, bismillah. Coba tuh kan, minum aja udah cakep. Belum ini. Wes. Gimana rasanya? Oh iya ya, mungkin karena ini dicampur air ya, jadi nggak terlalu manis ya. Iya. Nanti aku lanjutin deh. Ini memang harus dicampur air atau boleh langsung pakai sendok? Boleh langsung. Langsung pakai sendok boleh ya. Udah gitu pakai air juga boleh, bawa pulang juga boleh. Makasih, Bobby. Biar Silakan bawa berkah ya pulang semoga. aja. Kamu menurut Eke, silakan bawa pulang aja. Jadi sebenarnya ikhlas apa enggak ya? Ikhlas sudah. Oh iya ya. Oke, lekong deh lupa begini. Nah, Mbak Ratna Listi, Panglima Langit, silakan dong harapannya dong, saya. Harapan untuk semua nih ya, semua Ya. tim Mata Langit juga tim dari Rasis Entertainment. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, Amin. diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang berkah, kemudian kita diberikan terutama keberkahan dalam banyak hal ya, kesehatan juga, rezeki juga, umur juga, dan kita dilindungi dari fitnah dajjal. Ini saat ini fitnah dajjal lagi berkeliaran di mana-mana. Semoga keluarga kita semua terlindungi dari mara bahaya, bencana dan petaka. Sehat selalu, lahir batin, jiwa raga. Amin ya rabbal alamin. Panglima silakan harapannya. Harapannya. Ya, harapannya saya bersama kita sehat, selamat, selalu dalam ridho Allah, berkah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Enak ya kalau Panglima kalau ngomong kayaknya hawanya adem, Adem, rasanya. santai ya, Bos ya. Subhanallah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mbak Ratna Listi, Panglima Langit sudah hadir Iya. pada acara Rasi Show. Yang datang setiap bintang tamu di sini kita doakan diberikan kesehatan, Amin. diberikan rezeki sukses selalu, panjang umur, dan cuma satu lagi, jaya kaya. Apa itu jaya kaya? Lebih derajatnya lebih tinggi lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bobby. Oke, jangan lupa saksikan terus Rasi Show. Pastinya kita akan hadirkan bintang tamu yang menarik dan akan kita kupas faktanya. Bos, si bos nakutin nih. Udah beres nih bos. Rasis, rumor artis selebritis, bukan gosip, tapi fakta.